Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Nah, melanjutkan video sebelumnya tentang metode menghafal Al-Qur'an bagi pemula seperti yang telah dibahas di video sebelumnya. Jika belum melihat videonya, silahkan simak videonya di link deskripsi di bawah ini. Untuk menghafal Al-Qur'an, selain metode yang kemarin saya bagikan, itu metodenya itu metode mengingat huruf demi hurufnya, harkat demi harkatnya, ayat demi ayatnya. Jadi step by step, dilihat saja dengan pandangan yang lurus, kemudian Al-Qur'annya itu digeserkan ke sebelah kiri, kemudian kita scan atau kita copy, kita ingat huruf demi hurufnya, harkat demi harkatnya, panjang pendeknya, ayat demi ayatnya, kemudian ingat di otak kita. Nah, seperti itu. Nah, apabila kita belum lancar untuk membacanya, itu kan harus sudah kita bisa pastikan kita sudah bisa membacanya, sudah lancar membacanya. Nah, untuk melancarkan bacaannya itu bagaimana? Itu ada metodenya, itu metode tahsin. Nah, kita mendengar dulu sambil kita melihat Al-Qur'annya, huruf demi hurufnya kita lihat sambil kita mendengarkan tahsinnya. Saya ada metodenya itu di link YouTube-nya Metode Umi. Nah, ini untuk kita pelajari. Nah, bagaimana cara mempelajarinya? Bagaimana cara kita merealisasikannya supaya cepat tanggap, terus supaya cepat bisa. Nah, untuk metode yang saya sendiri lakukan dari mulai surah-surah pendek itu, terkadang kita sering menggampangkan surah-surah pendek. Surah pendek itu gampang, padahal ketika kita bacakan banyak kekeliruan, dari mulai keliru cara membacanya, panjang pendeknya gitu. Jadi banyak sekali kekeliruan di situ. Jadi metode ini sangat membantu sekali untuk kita belajar membaca. Kalian bisa simak di link deskripsi yang saya sertakan di bawah ini. Kemudian yang menunjang untuk kita cepat menghafal Al-Qur'an itu tidak kalah pentingnya juga Al-Qur'annya itu sendiri. Nah, ada Al-Qur'an. Ini Al-Qur'an. Ini Al-Qur'annya. Ini kebetulan pemberian tantenya anak saya. Jadi pemberian tante anak saya. Di sini juga sudah disertakan, namanya juga sudah disertakan di sini. Nah, kelebihan Al-Qur'an ini yang saya cermati, pertama ini memang Al-Qur'an ini khusus untuk penghafal. Namanya itu di sini Al-Qur'annya namanya Al-Qur'anul Karim. Kemudian di bawah itu hafazan 7. Ini Al-Qur'an ini menurut saya sangat praktis sekali untuk kita yang baru menghafal Al-Qur'an, yang baru step by step mau belajar Al-Qur'an. Ini memang untuk para penghafal pemula gitu. Untuk tajwidnya juga di sini jelas sekali. Cara menghafalnya di sini sudah ada kolom-kolomnya. Jadi ini untuk memudahkan untuk menghafal. Jadi di sini sudah ada kolomnya, satu, ini kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, kolom keempat, dan selanjutnya. Kemudian warna-warnanya juga setiap kolom itu berbeda. Kenapa? Untuk memudahkan kita mengingat ayat per ayatnya itu. Kemudian di sini ada, nah di sini juga ada panduan-panduannya. Alangkah lebih baiknya sebelum
kita mempelajari menghafal Al-Quran ini, kita baca dulu untuk panduannya. Kemudian mungkin barangkali ada yang bilang, saya juga gak tahu dari mana, hanya ini ada cetakannya di sini, nanti saya sertakan untuk number yang bisa dihubunginya. Tapi saya mohon maaf, saya tidak berjualan Al-Quran ini. Ya mudah-mudahan dengan jika saya diberikan Al-Quran ini, sama-sama kita lebih digampangkan untuk belajar menghafal Al-Quran. Nah, sekarang kita akan coba menghafal dari awal surah Asy-Syamsi, step by stepnya seperti apa. Jadi karena belum lancar membacanya, jadi kita tes, suruh membaca, jangan dengarkan dulu audionya, kita tes suruh membaca sampai mana kemampuan si anak itu bisa membacanya. Apabila ada kekeliruan, maka kita coba untuk betulkan. Jadi jangan didengarkan audionya dulu, tapi kita tes kemampuan membaca, sampai mana bisa membacanya. Itu diusahakan dia sampai tepat untuk melafalkannya. Apabila ada panjang pendeknya yang keliru, atau huruf-hurufnya, artikulasi hurufnya ada yang keliru, kita bisa arahkan atau kita bisa betulkan. Nah, coba kita baca surah Asy-Syamsi. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samsi wad-duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was-sahai wa ma bazaha wal ardi wa ma tohaha wa nafsi wa ma sawwaha. Nah, kita telah dengar bacaannya seperti apa. Jadi kemampuan membacanya itu bagaimana. Tadi kan masih banyak keliru, panjang pendeknya, huruf demi hurufnya itu masih keliru. Mana sya, mana sa, mana ha, mana ha. Jadi huruf kecil, huruf besarnya masih keliru. Jadi untuk tahap yang kedua itu kita coba untuk benarkan bacaannya terlebih dahulu. Dari basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Nah, jadi masih ada keliru, tapi tidak apa-apa. Kita ulang lagi sampai makhorijul hurufnya itu tepat ya. Oke, ayat pertama dari surah Asy-Syamsi. Yuk. Was-samsi waduhaha. Nah, masih keliru juga antara sa dan sya. Harusnya lihat hurufnya. Mana sya? Wasyamsi. Wasyamsi waduhaha. Ha. Wasyamsi waduhaha. Wasyamsi waduhaha. Terus. Wal qamari idza talaha. Wal qamari idza talaha. Wal qamari idza talaha. Terus ayat ketiga. Wan nahari idza jallaha. Wan nahari idza jallaha. Wan nahari idza jallaha.
lihat. Wan nahari idza jallaha. Wan nahari idza jalla. Jallaha. 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 Terus ayat keempat. Wal laili idza yaghshaha. Wal laili idza yaghshaha. Wal laili idza yaghshaha. Terus Was sama iwa ma binaha. Nah, masih keliru. Wassama'i wa ma banaha. Wassama iwa ma banaha. Wassama'i wa ma banaha. Wassama'i wa ma banaha. Kemudian Wal ardi wa ma tohaha. wal ardi wa ma tahaha. Wal ardi wa ma tohaha. Haha. Terus Wa nafsi wa ma sawwaha. 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 Nah, ini kali ulang yang kedua. Yang pertama itu tadi kita tes bacaannya si anak sampai mana kemampuannya. Nah, kemudian kita betulkan sekemampuan kita, apa yang kita bisa, apa yang kita tahu itu kita coba terapkan ke si anak itu. Nah, agar kenapa kita bisa tahu juga untuk kemampuan si anak membaca, untuk kemampuan kita juga membaca. Jadi sama-sama kita menghafal, sama-sama kita memperbaiki bacaannya. Nah, kemudian selanjutnya kita bedakan yang pertama sama yang kedua. Nah, sekarang kita akan bedakan bacaan yang pertama sama bacaan yang kedua. Bacaan yang kedua itu tadi kita sendiri udah koreksi sekemampuan kita. Oke. Kita akan coba untuk bacaan yang kedua setelah kita koreksi. Yang kemudian kita coba untuk membacanya kembali. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha. Wal qamari idza talaha. Wan nahari idza jallaha. Wal laili idza yaghshaha. Was sama'i wa ma banaha. Wal ardi wa ma tohaha. Wa nafsi wa ma sawwaha. Nah, bisa kita bedakan untuk bacaan yang pertama sama bacaan yang kedua. Nah, step yang ketiganya kita akan dengarkan scene dari metode Umi. Setiap video itu biasanya diulang 5 atau 10 kali putaran ya. Jadi tapi untuk metode saya yang saya terapkan ke anak itu ketika mendengarkan satu ayat kemudian kita stop, satu ayat stop gitu, satu ayat stop, kemudian
si anak mengulang bacaannya, memperbaiki bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha. Wasyamsi waduhaha. Wal qamari idza talaha. Wal qamari idza talaha. Wan nahari idza jallaha. Wan nahari idza jallaha. Wal laili idza yaghshaha. Wal laili idza yaghshaha. Was samaa'i wa ma banaha. Was samaa'i wa ma banaha. Wal ardi wa ma tahaha. Wal ardi wa ma tahaha. Wa nafsin wa ma sawwaha. Wa nafsin wa ma sawwaha. Kita tadi sudah dengar dan kita sudah coba langsung step by step dari cara membacanya, terus cara menghafalnya seperti apa, dan apa coba untuk tes bacaan anak kita atau bacaan kita sendiri. Kita coba tes sampai mana bisanya. Kemudian 3 kali pengulangan ya. Yang pertama baca sendiri sampai mana kemampuannya. Kemudian yang kedua kita betulkan sebisa kita, sekemampuan kita, karena kan kita itu masih awam ya, masih awam untuk memahami, untuk belajar tajwidnya atau makhorijul hurufnya. Nah, dan yang ketiga kita coba untuk kedengarkan audionya, audio tahsinnya. Kita ayat per ayat kita skip, kita ulang lagi. Nah, jelas ada perbedaan, hanya hitungan menit hitungnya. Kalau misalkan kita hitung dari menit pertama, dari misalkan dari surah Asy-Syams itu tadi dibaca hanya ada 7 ayat. Yang 7 ayat itu kita ulang kita baca yang pertama sekitar 2 menit, mungkin nggak sampai 2 menit ya untuk ayat 1 sampai ayat 7 itu. Kemudian yang kedua kita ulang lagi, kita betulkan, kita koreksi bacaannya di mana yang salahnya, dan yang ketiga kita coba untuk tahsin. Nah, selanjutnya untuk mencoba, insya Allah lancar. Nah, mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua. Yang mudah-mudahan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngantuk. Hah? Ngantuk? Belajar Al-Quran susah enggak? Enggak kan? Gampang ya? Susah. Susahnya di mana? Gampang. Susah gampang. Susahnya kalau lagi malas gitu. Oh iya. Nama Al-Quran itu kan gampang untuk dihafal gitu. Orang papa juga nyesel kenapa gak dari dulu untuk belajar Al-Quran kan gitu.